Oke, berarti nggak bisa slideshow ya Bapak Ibu. Kendala lagi, berarti nggak apa-apa yang kecil ya. Nah ini sebelumnya perkenalkan dulu Ulun, Bu Septi ya. Sehari-hari Ulun kerjanya sebagai pengawas di Kementerian Agama khususnya di Kota Banjarmasin. Nah, alamat Ulun di Banjarmasin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dari daerah kalau ke Banjarmasin mau mampir silahkan, ada alamatnya dan sudah Ulun share juga ini, jadi bisa tahu alamat Ulun di mana gitu. Silahkan mampir nanti kalau ke Banjarmasin. Nomor HP juga bergabung di grup praktikum IPA, jadi sudah tahu aja ya nomor HP Ulun. Jadi misalnya ada kendala atau masalah dalam hal praktek, nanti bisa bertanya lewat chat di grup atau pribadi. Kalau misalnya agak malu komunikasi di grup, silahkan chat pribadi. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan IPA itu bisa jadi hal yang bisa di-sharing dengan teman-teman, masalahnya apa, silahkan di grup saja. Jadi siapa tahu teman yang lain bisa memberikan solusi begitu ya. Kemudian pendidikan Ulun pernah, kalau Bapak Ibu mungkin lulusan SMA, Ulun sekolahnya di farmasi, itu masalah obat ya Bapak Ibu, tapi setelah keluar sempat kerja tapi masuk lagi di keguruan. Nah, dari masalah obat di keguruan. Kemudian S2-nya di manajemen pendidikan, sehingga Ulun diberi kepercayaan oleh UT dari tahun 2013 sampai sekarang menjadi tutor. Ya, mudah-mudahan selalu dipercaya Bapak Ibu. Nah, sedikit tentang ketentuan ini sudah Ulun share juga ya filenya gitu. Jadi sekilas saja Ulun sampaikan bahwa Bapak Ibu nanti harus aktif ya pada saat tuet begitu. Kemudian dilarang menggunakan joki, artinya Bapak Ibu sendiri yang harus hadir di kegiatan tuet. Jangan minta gantikan sama anak atau dengan suami atau istri dan lain sebagainya. Kemudian dalam berkomunikasi diharapkan ada sopan santunnya begitu, kemudian juga menjunjung tinggi kejujuran. Jadi jangan ada kebohongan gitu ya di antara kita. Nah, kemudian diharapkan Bapak Ibu berpakaian rapi dan sopan, artinya kalau bapak-bapak jangan pakai kaos oblong ya bapak. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa karena sudah biasanya pakai kerudung yang terlihat cuma bagian atas gitu. Kemudian tidak makan minum atau merokok selama pelaksanaan tuet. Ini kita lagi pelaksanaan tuet, bapaknya asik merokok itu diharapkan jangan gitu ya. Kemudian tidak meninggalkan kelas tuet, kemudian konsentrasi penuh dan tidak melakukan aktivitas lain selama tutorial. Misalnya ibu-ibunya sambil masak, ya jangan dong ya. Kita lagi tuet jangan masak dulu gitu. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Nah, ini aturan dari sana. Kalau kita orang daerah semua pada ngerti semua bahasa Banjar, silahkan nggak apa-apa. Kemudian melaksanakan tuet pada lokasi yang tenang. Jangan Bapak Ibu hadir di penganten, nah sambil bawa HP melaksanakan tuet, ya gimana dong ya, nggak fokus jadinya. Kemudian matikan dering handphone atau di silent biar nggak ganggu. Kalau ada telepon, kemudian matikan mikrofon atau mute saat sedang tidak bicara. Jadi kalau bicara saja dibuka mikrofonnya, nanti ketahuan apa yang dibicarakan dengan anak, dengan suami, dengan istri dan lain sebagainya. Kemudian buat komitmen kepada anggota keluarga untuk tidak mengganggu. Biasanya kan yang ganggu anak ya, sama aja dengan ulun. Kadang ulunnya juga ini ya ada gangguan, misalnya anak tanya apa kan itu. Tapi kalau ditutup mikrofonnya nggak jadi masalah dan juga tidak mengganggu fokus kita begitu. Kemudian tidak menginformasikan link to web kepada pihak lain ya. Ngapain juga ya orang lain masuk ke web kita. Kemudian menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
Nah, Bapak Ibu ini jika TTM, nanti Bapak Ibu ada TTM ya 2 kali pertemuan di SMA 1 Barabai. Nah, tapi karena domisili ulun ini di Banjarmasin, maka Bapak Ibu nanti dibantu oleh Paraden ya. Nanti pertemuan 5-6 dengan Paraden di SMA 1 Barabai. Siap-siap ya Bapak Ibu nanti hari Minggu pagi sudah berada di SMA 1 Barabai pertemuan 5 dan 6. Nah, ini sebenarnya sudah sebenarnya sudah alhamdulillah sudah habis masa pandemi gitu. Tapi tetap saja kita harus jaga kesehatan. Jadi datang ke sana harus dalam keadaan sehat. Kemudian juga jangan terlalu berinteraksi terlalu dengan orang lain karena katanya masih ada gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Kemudian wajib menggunakan masker, bawa hand sanitizer, wajib jaga jarak. Ini yang dulu pada saat parah gitu ya. Sekarang mudah-mudahan tidak apa-apa lagi. Kemudian tidak makan dan minum selama pelaksanaan TTM nanti, tidak merokok dalam lingkungan sekolah karena kita berada di lingkungan sekolah. Kemudian diharapkan menggunakan peralatan sendiri, makan minum ibadahnya. Silahkan Bapak Ibu bawa makan atau nanti makannya setelah selesai bersama-sama teman-teman yang lain, silahkan ya, karena asik tuh nanti silaturahimnya dengan teman-teman. Kemudian tidak meninggalkan kelas selama TTM dan ring handphonenya di silence. Nah, Bapak Ibu, ini udah disampaikan tujuan ya. Tujuan kita mengikuti mata kuliah ini apa gitu. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu ikut mata kuliah praktikum IPA ini, Bapak Ibu mampu menerapkan konsep-konsep dasar IPA ini melalui kegiatan percobaan yang kita lakukan nanti, sehingga nanti Bapak Ibu akan menjelaskan konsep dasar IPA ini dan terampil dalam mengajar di sekolah Bapak Ibu masing-masing nanti ya, terutama di SD gitu. Kemudian ketentuan umumnya ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Jadi praktikum IPA dilaksanakan 6 kali pertemuan melalui TUEP. Nah, TUEP-nya dengan ulun 6 kali, 2 kali tatap mukanya dengan Paraden nanti ya, Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan setiap kegiatan praktikum didokumentasikan melalui foto berseri. Apa itu foto berseri? Nah, jadi foto berseri itu ada foto yang dikhususkan memuat kegiatan yang penting dalam kegiatan praktikum, pada saat persiapan praktikum, pada saat proses praktikumnya, dan setelah selesai gitu ya. Minimal 3 foto, boleh lebih, boleh silahkan. Minimal 3 foto, artinya nggak boleh kurang dari 3 gitu ya, dalam 1 kali praktikumnya. Foto dilampirkan dalam LKPI. Apa itu LKPI? Laporan kegiatan praktikum IPA. Setiap kali praktikum harus bikin laporan Bapak Ibu ya, supaya tidak tertumpuk nanti dikerjakan aja duluan gitu kan. Bapak Ibu ulun tanya sudah dapat modul semua? Belum, Bu. Belum ya? Belum, baru boleh diambil. Kenapa Bu? Belum, Bu. Belum boleh diambil? Ambil hari ini, Bu. Oh, hari ini. Oke. Alhamdulillah, berarti yang penting sudah ada ya, tinggal diambil saja lagi hari ini. Kalaupun misalnya modulnya belum ada, nggak jadi masalah karena materi sudah ulun share kemarin ya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi kita. Ketentuan baku lain yang berlaku, nah, jumlah praktikum yang harus dikerjakan mahasiswa Bapak Ibu ya, jumlah praktikum yang harus Bapak Ibu kerjakan itu 10 praktikum bimbingan wajib. Jadi yang dibimbing itu 10 praktikum, yang mandiri itu 4 praktikum. Apa bedanya? Yang praktikum bimbingan itu kita dilakukan pada saat bimbingan TUEP dan tatap muka. Kalau yang mandiri Bapak Ibu kerjakan sendiri tapi bikin laporannya gitu dan dilaporkan. Nah, beberapa format dan ketentuan laporan kegiatan praktikum akan share nanti ya, Ibu. Lupa kemarin men-share-nya belum.
Nah, lanjutannya praktikum mandiri dipilih dari 14 praktikum yang tersedia. Jadi di modul itu ada 14 praktikum yang tersedia dengan ketentuan 2 praktikum biologi yang dipilih dan 2 praktikum mandiri fisika. Jadi ada yang dipilih dikerjakan sendiri oleh Bapak Ibu, kelompok Bapak Ibu, 2 praktikum biologi, 2 praktikum sebanyak 14 LKPI ya. Jadi 10 LKPI tadi yang praktik ya, laman praktik.ut.ac.id dan ke LMS. Nah, sudah buka LMS Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah ada ya materi yang ulun share di sana sama dengan yang di WA group. Nah, itu Bapak Ibu nanti ngumpul tugasnya, ulun beri wadah nanti tempat untuk mengumpul laporannya ya, bukan tugas, laporan pada minggu ketiga, kelima, ketujuh, dan ke-8. Nah, untuk ulun beri penilaian. Minggu ketiga itu nanti praktikum yang dikerjakan pada minggu pertama dan minggu kedua itu dilaporkan. Kalau bisa sebelum minggu ketiga, paling lambat kita kan webnya hari Minggu ya. Nah, paling lambat mudah-mudahan hari Rabu Bapak Ibu sudah bisa masuk. Jadi pada saat minggu ketiga, ulun sudah bisa memberikan masukan-masukan di mana kekurangan-kekurangan dari laporan Bapak Ibu nanti supaya bisa tahu untuk laporan selanjutnya bisa lebih bagus lagi begitu. Tapi mungkin karena jumlahnya 33 ya lumayan loh Bapak Ibu ngoreksinya. Jadi mudah-mudahan punya waktu ulun mengoreksi sebelum pertemuan ketiga begitu. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu 2 tempat ya Bapak Ibu nanti menguploadnya. Kalau di laman praktik itu terakhir saja nanti. Terakhir saja. Kalau di LMS nih yang Bapak Ibu sering buka nanti ngumpul laporannya ya. Kemudian 6 dari 10 praktikum wajib dilaksanakan dengan menggunakan 6 kali bimbingan to web, 4 sisanya dibimbing secara tatap muka nanti dengan Paraden ya Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Nah, ini daftar dan jadwal kegiatan praktikum IPA gitu. Nah, yang pertama KP itu kegiatan praktikum ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu karena belum pegang modul mungkin nggak bisa membayangkan ya isi modulnya seperti apa, tapi nanti dilihat. Jadi judul percobaannya kalau di kegiatan praktikum 1 itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tapi di sana ada beberapa praktikum ciri-ciri makhluk hidup. Yang dipraktekkan cuma gerak pada tumbuhan ya Bapak Ibu, seperti yang ulun share PT-nya ini, yang Bapak Ibu kerjakan hanya gerak pada tumbuhan. Dan itu di dalamnya ada 3 kegiatan. Ada seismonasti, ada niktinasti, ada geotropisme gitu. Nah, kemudian halo, hilang ya share-nya? Hilang, Bu, hilang. Nah, loh. Sebentar. Oh, Pak Asad sudah hadir ya. Terima kasih konfirmasinya. Yang lain laporan? Ibu. Sudah ada yang berhadir lagi? Atau masih ada yang belum ulun panggil tadi? Tolong dilapor ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ya. Nah, untuk KP2 kegiatan praktikum 2 itu biologi ya Bapak Ibu. Kenapa berwarna biru? Nah, ini bisa
harus Bapak Ibu pilih ya, karena sisa biologi yang belum menjadi praktikum wajib itu ada 2 saja, simbiosis sama sistem pencernaan. Nanti itu wajib Bapak Ibu pilih sebagai praktikum mandiri gitu. Jadi Bapak Ibu selain praktek gerak pada tumbuhan yang nanti dipresentasikan, simbiosis juga dipraktekkan, tapi nggak perlu dipresentasikan, kecuali Bapak Ibu mau menambah nilai, mau Bapak Ibu presentasikan, silahkan. Nah, tapi tidak wajib begitu. Yang wajib dipresentasikan nanti yang gerak pada tumbuhan. Kemudian KP3 nih. KP3 kan kegiatan praktikum 3 itu nanti di minggu depan Bapak Ibu. Minggu depan Bapak Ibu presentasikan, kalau mau dikerjakan sekarang silahkan. Tinggal nanti video kegiatan ditampilkan di presentasi. Begitu. Jadi setiap kegiatan itu harus dipoto di video gitu ya. Mulai dari persiapannya, maksudnya persiapan seperti apa? Persiapan ketika Bapak Ibu menyiapkan alat dan bahannya sebelum dipraktekkan itu dipoto dulu, itu persiapan artinya. Kemudian proses ketika Bapak Ibu mempraktekkan, misalnya seismonasi, ketika Bapak Ibu menyentuhkan benda atau penggaris atau pensil atau apa yang Bapak Ibu sentuhkan di puteri malunya, nah itu kan pada saat proses praktek. Nah, itu dipoto juga atau di video pada saat itu. Dan setelah selesai, apa yang terjadi? Oh, ketika disentuhkan secara kasar, cepat nutupnya gitu ya. Nah, itu dipoto atau di video lebih bagus lagi begitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk KP3 yang dipraktekkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Perkembangbiakannya tidak usah dipraktekkan. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di KP3 itu ada pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan kan judulnya. Jadi ada yang perkembangbiakan, itu nggak usah dipraktekkan. Jadi kalau nggak diminta praktek, nggak usah ini ya Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu kepengen praktek sendiri, nggak usah tapi nggak perlu dilaporkan gitu. Untuk menambah wawasan saja, pengen praktek ini silahkan praktek, tapi nggak perlu dilaporkan. Kalau menurut Ulun sih ini ya perlu ini lagi, tapi asik loh Bapak Ibu kalau mempraktekkan apa-apa yang ada di modul praktikum ini. Nah, kalau di web ketiga, nanti minggu ketiga Bapak Ibu prakteknya ekosistem darat. Nah, lihat yang dalam kurung saja. Artinya ekosistem ekosistem air itu nggak usah dipraktekkan, ekosistem darat saja. Kemudian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu kalau tidak salah ada 2 praktek yang menggunakan bawang dan menggunakan kecambah. Yang dipraktekkan hanya yang menggunakan kecambah. Jadi jangan diperhatikan ini ya Bapak Ibu, yang di dalam kurung saja yang dipraktekkan gitu ya. Kemudian minggu keempat nanti jenis zat dalam makanan. Nah, ini nggak ada dalam kurungnya, berarti ini satu aja sih, jenis zat dalam makanan satu aja. Kemudian nah ini uji makanan. Uji makanan itu ada 3 Bapak Ibu, ada uji karbohidrat, ada uji lemak, ada uji protein. Yang dipraktekkan yang dalam kurung saja, uji karbohidrat dan uji lemak. Uji proteinnya nggak usah, tapi kalau mau mempraktekkan, mencoba-coba silahkan. Tapi nggak usah dilaporkan ya, nggak ulun nilai juga. Nah, ini berwarna biru lagi, KP3 dari makanan pencernaan makanan. Ini mandiri. Mandiri Bapak Ibu praktekkan buat laporannya, tapi nggak perlu dipresentasikan begitu. Tapi kalau mau ada yang presentasi perwakilan silahkan boleh, biar tahu ini benar nggak laporannya gitu ya, biar nilainya tinggi semua, biar dapat A semua, karena mumpung nilainya itu full dari ulun ya Bapak Ibu, nggak ada ujian. Nanti Bapak Ibu kalau untuk mata kuliah praktikum itu nggak ada ujiannya.
ulun nilai dari partisipasi Bapak Ibu, keaktifan, kemudian tugas laporan yang ngumpul ya. Nah itu saja yang jadi pool dari tutor. Jangan khawatir nggak ada ujian gitu ya. Yang penting ngumpul laporan yang bagus sudah, insya Allah nilainya terbaik ya, dapat A. Tapi apakah mungkin Bu dapat nilai B saja? Mungkin saja ketika Bapak Ibu sembarangan bikin laporannya ya. Nah, kemudian ini ada yang merah-merah Bapak Ibu, ada yang merah-merah. Apa sih yang berwarna merah gitu ya? Itu praktikum fisika yang tidak dibimbing. Ini kita sudah masuk ke fisika. Jadi duluan kita praktek-praktek biologi, baru masuk ke fisika. Nah, fisika yang gaya itu merah berarti itu boleh jadi pilihan mandiri. Tadi milihnya tadi masih ingat berapa untuk praktikum fisika yang dipilih ada berapa? Yang masih ingat? Halo Bapak Ibu? 2 Bu. Oke, 2 betul ya. Jadi 2 untuk biologi, tadi simbiosis dan pencernaan makanan. Kemudian 2 untuk fisika. Nah, silakan Bapak Ibu pilih dari sejumlah yang ulun beri tanda merah itu. Mau pilih gaya silahkan. Nah, semuanya untuk gaya kalau tidak salah ada 4 atau 5 praktek ya. Silahkan dipraktekkan semuanya. Kemudian kalau gerak itu bimbingan tatap muka 1 nanti di SMA 1 Barabai dengan Paraden. Nah, nanti minta bimbingan beliau pada saat tatap muka. Kemudian pesawat sederhana itu mandiri. Kalau sudah Bapak Ibu pilih gaya dan pesawat sederhana, berarti nggak usah mempraktekkan yang lain. Perubahan wujud jet nggak usah lagi, perpindahan dan pertukaran panas pada suatu jet nggak usah lagi. Pokoknya pilih 2 aja gitu ya. Pilih yang baca-baca nanti yang mana yang paling mudah dipraktekkan. Silahkan kalau mau praktek sekarang boleh nggak Bu? Boleh, silahkan tinggal bikin laporannya aja. Gini Bapak Ibu, kalau ulun memberi saran silahkan di awal-awal ini Bapak Ibu menyibukkan diri untuk mempraktekkan yang mandiri dan juga kalau tapi alatnya mungkin ada ya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya inilah berbagi siapa bawa ini buat praktek mumpung ketemu. Nanti pada saat di akhir-akhir nanti ini nambah-nambah terus loh Bapak Ibu, tugas ini, tugas itu, dari tutor lain juga nambah tugasnya. Jadi dicicil dari sekarang, mumpung belum sibuk, ayo dicicil gitu tugasnya. Kalau bisa praktek duluan silahkan. Nah itu. Pokoknya pilih 2 yang merah-merah itu aja ya Bapak Ibu. Kemudian yang gelombang itu Mas. Jadi 2 nanti pada saat pertemuan pertama di minggu kelima, gerak dan jenis dan bentuk gelombang itu yang dipraktekkan. Sebelum praktek, Bapak Ibu baca dulu cara kerjanya, biar nggak salah. Jadi kan nanti nggak mungkin ya Pak Raden membimbing seluruh kelompok itu full gitu. Pasti nanti jalan-jalan ke kelompok sini. Jangan sampai nanti Bapak Ibu salah melakukan prakteknya. Jadi nanti hasil pengamatannya salah dong. Kalau salah ya mengurangi nilai ya Bapak Ibu, padahal di hasil pengamatan nanti yang nilainya sangat tinggi gitu, 30 tidak salah. Jadi jangan sampai nanti hasil pengamatannya salah, harus teliti. Kalau tidak teliti, hasil pengamatannya salah, padahal nggak pengen dapat nilai rendah, ngulang lagi kan. Nah, daripada ngulang lagi, lebih baik Bapak Ibu dari awal teliti, baca dengan benar cara kerjanya gitu ya. Kemudian tatap muka kedua nanti cahaya dan lensa serta cermin ya. Ini bimbingan tab ke-8 ada kelistrikan. Oh iya Bapak Ibu, ini ada 11 ada ini ya lebihan kalau 3 salah. Jadi kelistrikan itu sini masuk bimbingan web, tapi masukkan aja salah satu pilihan dari praktikum fisika. Jadi 1 aja lagi ya. Ulun lupa nih, 1 aja lagi yang dipilih. Coba kita hitung ya. Nih, kita ulang.
Ini kan KP1 1, kemudian simbiosis 2, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan 3 ya. Kemudian ekosistem 4, pencemaran pengaruh deterjen berapa? 5 ya? 5, jenis zat dalam makanan 6, uji makanan 7, pencernaan makanan 8. Nah, gerak 9, jenis dan bentuk gelombang 10, sifat cahaya 11, lensa cembung dan cermin cekung 12. Nah, berarti kan sisa 2 nih, sedangkan di sini ada lagi kelistrikan. Itu berapa tadi? Berapa Bapak Ibu? Sudah ulun itu berapa? Aduh lupa nih. 12. 12. Kelistrikan 13 ya. Nah, dengan kelistrikan 13. Jadi Bapak Ibu ambil satu saja lagi dari yang ulun tandai merah sini. Mau pilih telinga boleh, gampang saja prakteknya. Mata boleh, pesawat sederhana boleh, bebas milihnya mau yang mana kelompok Bapak Ibu nanti ya. Satu kelompok sama gitu pilihannya ya, tapi laporannya beda. Nah, nanti terakhir di web ke-6 kita membahas hal-hal penting saja lagi, paling tagihan-tagihan yang atau presentasi yang belum sempat presentasi itu di pertemuan terakhir nanti. Nah, laporan itu disusun tulis tangan ya, bukan fotokopi atau diketik. Nah, sekarang kan yang lebih memudahkan diketik ya Bapak Ibu di Word, tapi nanti di-uploadnya dalam bentuk PDF ya. Bapak Ibu ngetiknya pasti di Word kan, tapi uploadnya di PDF. Jadi jangan sampai nanti laporan punya teman ya yang dikirim gitu sama persis. Nah, itu akan mengurangi nilai. Atau ganti nama saja lagi. Nah, itu masih mending Bapak Ibu. Ada juga yang ngumpul laporannya namanya masih nama teman. Wah, itu udah nggak bisa ditolerir gitu. Jadi harus jadi laporan kami. Kalau kami tidak teliti mengoreksi itu, kami yang jadi korban gitu. Masa Ibu nggak teliti sih mengoreksi punya mahasiswa gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu sendiri yang harus teliti gitu. Jangan sampai nanti saking kepepetnya, makanya dicicil dari sekarang, kata Ulun tadi kan, dicicil dari sekarang. Kalau kepepet nanti waktu, nah itu yang aduh gimana nih laporan belum bikin ini itu terus jadinya laporan punya teman lupa ganti nama lagi kan, Bapak Ibu sendiri jadinya gitu. Ini kasus ya Bapak Ibu sering, bukan sering sih, pernah terjadi gitu. Akhirnya ya nggak bisa dapat nilai kan. Kemudian nilai akhir mata kuliah itu 70% laporan. Nah, jadi laporan ini 70% penting banget, harus bagus laporannya gitu. Dan 30%-nya itu proses ya. Nilai proses. Proses itu pada saat bimbingan. Jadi Ulun 6 kali tuet membimbing Bapak Ibu, itu jadi penilaian proses praktek Bapak Ibu seperti apa, itu Ulun nilai, nanti Paraden juga menilai Bapak Ibu, tapi paling utamanya di Ulun karena Bapak Ibu juga mengirim foto kan, foto kegiatan praktikum Bapak Ibu pada saat dengan Paraden, nanti jangan lupa kirim fotonya ke Ulun gitu, biar nilainya bisa masuk ke Ulun. Nah, ini apa sih yang dinilai proses itu ya? Proses yang dinilai itu kesiapan Bapak Ibu, itu dinilai. Kemudian kemampuan dalam improvisasi percobaan, itu bila diperlukan ya. Artinya kreativitas Bapak Ibu itu dinilai. Kemudian keterampilan dalam melakukan percobaan, artinya terampil nggak melakukannya. Jangan-jangan agak susah nih, tidak terampil, itu menjadi penilaian. Kemudian ketelitian dalam melakukan pengamatan dan percobaan, itu dinilai juga.
ketepatan data hasil pengamatan. Nah ini penting juga nih, tepat nggak data pengamatannya? Kalaunya Bapak Ibu mendekatkan benda ke putri malu, putri malunya nggak malu gitu ya, nggak nutup. Nah berarti itu hasil pengamatannya tidak tepat kan? Nah itu mengurangi nilai. Insya Allah pasti nutup ya Bapak Ibu, jarang loh melawan hukum alam ya. Tapi ada kadang-kadang yang melawan hukum alam. Tapi mudah-mudahan jangan terjadi. Kemudian kerjasama dalam kelompok. Ini penting Bapak Ibu. Ada kasus yang itu aja orangnya yang tampil gitu ya, nggak ngasih kesempatan teman yang lain, Bapak Ibu yang lain untuk tampil. Nah, kecuali misalnya memang orangnya nggak bisa sama sekali, nggak aktif sama sekali, nah itu nggak bisa diharapkan, bolehlah Bapak Ibu yang lain mendominasi gitu. Tapi kalau misalnya satu orang saja dalam satu kelompok itu yang tampil, nah itu menjadi penilaian juga, artinya Bapak Ibu tidak bisa bekerja sama dalam kelompok. Jadi pembagiannya harus bisa membagi, misalnya oh ini tugas praktek, ini tugasnya presentasi, ini jadi moderator dan sebagainya lah. Bisa-bisa Bapak Ibu, atau gantian, minggu ini siapa, minggu depan siapa gitu ya. Kemudian kebersihan, kerapian, dan keamanan kerja itu juga menjadi penilaian. Kekompakan, ayo harus kompak ya Bapak Ibu, satu kelompok, ayo kita harus dapat nilai yang terbaik gitu. Nah ini penilaian akhir. Nanti ini ada rumusnya ketika ulun masukkan nilai Bapak Ibu itu akan terlihat. Nah ini sistematika laporan praktikum IPA. Ini sudah ulun share juga, tapi ulun jelaskan lagi ya Bapak Ibu biar jelas. Nah ini ada lembar data, ada lembar kesediaan. Yang mana sih lembar data yang mana lembar kesediaan? Nah itu nanti ulun bagikan Word-nya ya. Kalau ini di Pepet susah ngambilnya, jadi nanti ulun share Word-nya di LMS maupun di, kalau ada yang agak susah buka LMS, ada nggak yang agak susah buka LMS Bapak Ibu? Atau gampang semuanya buka LMS-nya? Gampang aja Bu, bisa. Oh iya, alhamdulillah. Kalau gampang aja berarti ulun share di LMS saja nanti. Kalau misalnya agak susah, ini ya ulun bagikan di WA group juga. Nah, nanti itu di dalam LKPI atau LKP, laporan praktikum. Nah, LKPI ini lembar data dan lembar kesediaan tidak perlu ada di setiap LKP. Kan Bapak Ibu bikin laporan per minggu ya. Nah, minggu ini Bapak Ibu bikin laporan gerak pada tumbuhan dan simbiosis misalnya kan. Nah, itu di setiap LKP-nya tidak perlu ada lembar data dan lembar kesediaan. Kedua lembar ini hanya ada di laporan keseluruhan nanti ya. Kemudian yang harus ada apa? Judul percobaan jangan ketinggalan biar ulun tahu apa sih percobaannya gitu ya, walaupun sekilas ulun tahu aja ini percobaannya, tapi kenapa ulun tekankan sini ada saja yang lupa menaruh judul gitu ya, karena beberapa kali kan ulun memegang yang praktikum IPA ini. Kemudian modul Pak Ibu tinggal ambil di modul atau ambil dari ulun bagikan, ulun share di WA group dan di LMS. Itu sudah ada tujuan percobaannya. Jangan sampai ketinggalan ngetiknya karena ini skornya 2. Ini hal sepele, artinya tinggal ketik, tinggal ambil dari modul. Kalau ketinggalan mengurangi nilai, mau nilainya tadi sebelumnya 100 jadi 98 atau ya kurang 2 lah gitu ya. Kemudian alat dan bahan juga ada di modul, jangan sampai ketinggalan. Landasan teori, nah ini landasan teori ini nggak ada di modul. Bapak Ibu cari sendiri literaturnya, bolehkah ambil dari internet? Silahkan, boleh.
tapi harus matching ya Bapak Ibu, artinya harus selaras sesuai gitu. Kalau Bapak Ibu prakteknya tentang gerak pada tumbuhan, maka landasan teorinya tentang gerak pada tumbuhan, jangan tentang ekosistem gitu ya, harus nyambung. Nah, siapa tahu kan salah copy paste ya, itu ini loh, jangan aneh ya, nggak mungkin lah masa tentang gerak pada tumbuhan kami nulisnya ekosistem. Bisa jadi Bapak Ibu karena pengen cepet-cepet tadi akhirnya tidak teliti membuat laporannya gitu ya. Nah, ini nilainya tinggi 10, jangan sampai ketinggalan landasan teorinya. Kemudian prosedur percobaan ini nilainya 2 karena sudah ada di modul gitu ya Bapak Ibu. Kemudian hasil pengamatan ini penting, makanya kata Ulun tadi skornya tinggi banget 30, jadi harus hasil pengamatannya harus benar. Kalau misalnya pengamatannya salah, maka saran Ulun sih diulang saja prakteknya gitu ya. Kapan Bapak Ibu tahu hasil pengamatannya salah? Nah, Bapak Ibu kan ini ya, browsing-browsing lah di internet ya, atau cari-cari kalau pengamatannya ini kira-kira hasil pengamatan yang benar apa ya gitu. Kalau misalnya tahu benar salahnya, maka hasil praktikum Bapak Ibu sesuaikan, harus benar. Kalau misalnya hasil praktikumnya salah, silahkan diulang gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul itu harus dijawab Bapak Ibu karena nilainya 15 gitu ya. Tinggi, menambahkan nilai juga ini. Pembahasan apa sih yang dibahas gitu ya. Yang dibahas itu hasil pengamatan Bapak Ibu. Misalnya tentang gerak pada tumbuhan nih, gerak pada tumbuhan seismonasti pada saat disentuh lembut akhirnya pelan, pada saat disentuh sedang dia agak lebih cepat, kemudian pada saat disentuh kasar dia menutupnya lebih cepat. Nah, itu dibahas di pembahasan. Mengapa bisa terjadi seperti itu gitu ya. Itu membahasnya di pembahasan. Jadi sesuai dengan prakteknya ya pembahasannya. Nah, jangan pembahasan sama persis dengan landasan teori, beda. Kalau landasan teori tadi menyebutkan seismonasti adalah gerak tumbuhan akibat sentuhan. Itu saja, sampai di situ saja kan. Kalau pembahasan jelaskan kenapa ketika disentuh kasar itu tanaman putri malu menutupnya lebih cepat begitu. Kesimpulannya juga berdasarkan hasil pengamatan. Nah, dari pengamatan kami disimpulkan bahwa ketika disentuh kasar maka putri malu, itu saja kesimpulan dari hasil praktikum. Daftar pustaka kesimpulan nilainya tinggi ya Bapak Ibu, 15. Jangan sampai ketinggalan yang nilainya tinggi ini. Daftar pustaka itu juga skornya 2, jangan sampai ketinggalan juga. Jangan lupa membuat buku praktikum IPA di SD karangan Pak Maman Rumanta dan kawan-kawan ya. Silahkan tambahkan literatur lain mau dari internet, silahkan. Kemudian kesulitan yang dialami ini walaupun tidak ada kesulitan, silahkan dituliskan tidak ada kesulitan yang kami alami. Kami prakteknya kegiatan praktek kami berjalan lancar misalnya. Boleh saja seperti itu asal ada ditulis begitu ya. Karena punya skor 2, kalau tidak ada ditulis ini maka mengurangi nilai yang mau tadinya 100 jadi 98 gitu. Saran masukan boleh, misalnya apa gitu ya. Bila ada kesulitan silahkan, saran masukan silahkan. Kalau tidak ada kesulitan pun ditulis kegiatan praktik kami berjalan lancar misalnya gitu ya. Kemudian foto video praktikum. Nah, ini skornya 5. Jangan sampai nggak ada foto atau video praktikumnya. Bolehkah foto saja? Silahkan. Bolehkah video saja? Kalau dari video kan bisa
screenshot ya, jadi foto gitu. Yang jangan lupa fotonya berseri, mulai dari persiapan, proses, dan hasil praktikum. Nah, ini pernyataan keaslian karya. Jadi Bapak Ibu bikin ini ya, mana ini filenya, nanti ulun share. Keaslian karya ini menunjukkan bahwa karya laporan yang Bapak Ibu bikin itu asli gitu ya, bukan jiplakan dari atau plagiat dari laporan orang lain gitu ya. Jadi asli buatan Bapak Ibu sendiri. Nanti ada nama, ada tanda tangan Bapak Ibu di setiap laporan ya. Nah, ini tempat foto berserinya. Jadi di sini misalnya foto menyiapkan alat dan bahan. Dideskripsikan ya Bapak Ibu persiapan, praktikum, seismonasti misalnya. Tuliskan saja di deskripsi sini. Prosesnya. Nah, proses kegiatan praktikum seismonasti misalnya gitu ya. Karena bentuk foto maka tidak jelas kan, bisa saja ditambahkan penjelasannya Putri Malu menutup cepat misalnya. Di sini fotonya foto disentuh kasar gitu ya. Nah, tahap akhir ini yang sudah menutupnya tuh fotonya. Silahkan deskripsikan sendiri ya Bapak Ibu. Belum yakin Bapak Ibu sudah bisa mendeskripsikan sesuatu. Nah, berkas yang disiapkan, format LKPI keseluruhan, format LKPI setiap percobaan, nanti ulun share lembar data, lembar kesediaan pernyataan keaslian karya dan foto berseri. Pers akan di-share ya. Nah, sekarang ini masuk ke praktikum web 1. Nah, ini saja sudah jam 9 ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sempat nanti Bapak Ibu presentasi ya, perwakilan. Kalau sempat semua nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, tujuannya apa untuk praktikum pertemuan pertama ini? Web pertama ini. Bapak Ibu kan praktikumnya gerak pada tumbuhan ya. Yang ada 3 itu seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Nah, jika Bapak Ibu nanti melakukan percobaan ini, tentu saja Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah masing-masing ya. Bapak Ibu boleh nanti anak-anak di sekolah Bapak Ibu juga diminta untuk melakukan kegiatan praktikum ini yang menunjukkan bahwa oh ternyata tumbuhan itu bisa bergerak ya gitu, walaupun geraknya gerak pasif. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ini sudah ada di modul, kalau Bapak Ibu pegang modul, tapi belum ya. Nih, yang ulun sebutkan tadi, tujuannya sudah disebutkan di sini, tinggal diketik. Yang ini, kemudian alat bahannya juga sudah ada di sini untuk setiap percobaan. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerjanya juga sudah ada di sini, tinggal diambil di sini, tinggal diketik ya Bapak Ibu. Kalau bisa di-copy, silahkan copy paste di laporan Bapak Ibu. Nah, ini juga cara kerjanya. Pertanyaannya ini yang harus dijawab ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk dijawab, disesuaikan dengan hasil percobaan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini gambarnya sepertinya ada di modul ya. Gerak pada tumbuhan. Nah, ini contoh gambar praktek kawan-kawan terdahulu. Jadi seismonasti ketika disentuh. Nah, ini fotonya, kemudian niktinasti yang ditutup dengan baskom, apa bedanya nanti dengan yang terbuka. Kemudian Bapak Ibu harus tahu ya hasil akhirnya gitu, apakah sesuai dengan yang Bapak Ibu amati. Kalau sesuai artinya hasil pengamatan Bapak Ibu bagus. Nah, ini praktikum geotropisme, artinya biasanya geotropisme ini tumbuhan itu mengarah ke cahaya ya, biasanya hasilnya mudah-mudahan sesuai. Nah, kemudian ini ada tabel hasil pengamatannya, silahkan
Ini sama aja dengan yang di modul. Jadi kalau punya modul, alhamdulillah. Kalau tidak ada tidak jadi masalah karena ulun lengkap sudah membuat PowerPoint-nya, tinggal diisi saja. Jadi untuk seismonasti bisa dipraktekkan langsung hari ini. Kalau niktinasti juga mula-mula sebelum setengah jam itu dipraktekkan, setelah setengah jam apa yang terjadi bisa langsung dipraktekkan hari ini juga. Kalau yang geotropisme itu nunggu 7 hari ya Bapak Ibu, jadi 1 minggu. Kalau praktiknya mulai hari ini berarti minggu depan hasilnya. Silahkan ditunggu hasilnya. Nggak apa-apa presentasinya hari ini, cuman kalau sudah mulai kemarin kita lihat sampai mana, apakah mulai muncul hari pertama dan kedua seperti apa, itu dilihat. Nah ini simbiosis mandiri, ini tidak dibimbing, tapi ini cara kerjanya sudah ulun tuliskan juga, walaupun modul belum ada, boleh. Nah Bapak Ibu saran ulun semua praktek yang dilaporkan tulis saja dulu, mumpung belum sibuk tulis judulnya, tulis tujuannya yang sudah ada di modul, tulis alat dan bahannya, tulis cara kerjanya, itu ditulis duluan semua praktikum. Jadi pada saat sibuk nanti tidak pusing lagi gitu ya, karena makin lama makin numpuk tuh. Jadi jangan tunda-tunda, itu saran ulun ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang harus diisi untuk simbiosis parasitisme, ada komensalisme, ada 3 ya Bapak Ibu, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, semuanya di mandiri. Nah ini nanti persiapan TUEP 2, langsung saja deh, harusnya ulun beri kesempatan presentasi dulu, tapi langsung saja ulun sampaikan persiapan TUEP 2 minggu depan, biar nanti sisa waktu untuk presentasi saja lagi. Nah ini minggu depan itu kan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan ya prakteknya Bapak Ibu. Nah ini kan ada nih di pinggir sini kapan waktu dilaporkan. Nah dilaporkannya setelah selesai langsung bikin laporannya, laporkan, masukkan di LMS biar nanti dibahas di minggu ketiga kita bahas di mana kurang lebihnya gitu ya. Nah ini pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ada kacang merah, kalau dapat kacang merah silahkan praktek kacang merah gitu. Kalau tidak ada bolehkah ganti kacang yang lain, silahkan, tapi kalau lebih bagus lagi pakai kacang merah. Ada aja kok Bu, Bapak Ibu ya, di daerah Barabai ada kok, ulun tiap beberapa semester ini di Barabai ada yang dapat kok kacang merah gitu ya. Kemudian alat bahannya ada di sini, kertas saring. Kalau nggak ada kertas saring gimana? Bolehkah pakai tisu? Silahkan. Tapi kalau ada kertas saring lebih bagus lagi. Tapi kalau mau pakai tisu saja silahkan. Soalnya susah Bu nyari kertas saringnya katanya gitu. Silahkan ya. Kalau kertas label nggak ada, nggak apa-apa, itu cuma menunjukkan ini botol selainya. Kalau botol selainya nggak ada gimana? Pakai gelas aqua boleh silahkan gitu ya. Kalau gunting nggak mungkin nggak ada ya Bapak Ibu, pasti ada di setiap rumah. Nah apa nih, cara kerjanya sudah lengkap di sini, perlu beberapa hari ya mengerjakannya gitu. 14 hari kalau tidak salah, jadi 2 minggu ya Bapak Ibu, 2 minggu pengerjaannya. Jadi dimulai sekarang saja boleh ya, mumpung ketemu misalnya dengan teman-teman. Nah ini gambarnya ya Bapak Ibu, gambarnya itu kacang merahnya harus terletak di tengah. Nah ini kan ini botol nih, botol digulung dengan kertas saring di pinggir-pinggir. Kan di tengah, gimana caranya supaya jangan sampai jatuh ke bawah. Mungkin nggak berhasil meletakkannya di tengah, mungkin karena ada beberapa teman yang sudah berhasil meletakkannya di tengah gitu ya. Nah di bawahnya ada air,
Kenapa jadi diletakkan di tengah? Karena kita nanti mengukur panjang akar dan panjang batang yang tumbuh ke atas gitu ya. Kalaunya ke bawah itu nanti menggumpal ininya akarnya. Jadi agak susah mengukur panjang akarnya karena secara teori kan makin panjang ya. Nah, itu nanti agak susah pengukurannya kalau menggumpal. Ini contoh gambar kawan-kawan terdahulu yang bisa meletakkan kacang merahnya di tengah. Ini menggunakan kertas tisu boleh saja. Pakai gelas aqua juga ya, nggak pakai botol selai nggak apa-apa. Nah, berhasil kan? Ini bisa diukur akar dan batang yang tumbuh ke atas. Nah, ada 14 hari. Jadi kalau misalnya di rumah siapa mengerjakannya gitu ya, maka yang tuan rumah itulah yang melihat setiap harinya gitu, karena tidak mungkin kan datang ke rumah terus yang ngontrol. Jadi yang bertanggung jawab untuk melihat hasil setiap hari si tuan rumah gitu ya Bapak Ibu, selama 14 hari. Ini perlu waktu nih. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan hewan. Bapak Ibu nih minta nanti menangkap lalat. Nah, jadi bagi tugas aja, siapa yang tugasnya nangkap lalat, siapa yang ini nah, lalatnya harus benar ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Lalatnya itu lalat buah ya, berarti lalat yang menggerumbungi buah gitu. Kan lalat macam-macam ya Bapak Ibu bentuknya nih, gambar kalau diperbesar seperti ini lalatnya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu melihat lalatnya itu apakah nanti bertelur sampai akhirnya menjadi lalat dewasa, itu dilihat selama berapa hari nih ya. Cara kerjanya nah, alat bahannya plastik transparan untuk menangkap lalat ya. Kalau misalnya ibu-ibunya agak kesusahan nangkap, silakan bapak-bapaknya boleh. Nah, nanti ada pisang ambon, ada tapai gumbili ya, tapai ketela ini tapai gumbili. Nah, itu nanti ada ininya perbandingannya Bapak Ibu, perbandingannya 6 pisang 1 tapai. Maksudnya kalau pisangnya 6 gram maka tapainya 1 gram gitu ya. Bukan 6 pisang tapainya 1, bukan, tapi perbandingannya 6 pisang 1 tapai, 6 sendok misalnya. Kalau pakai sendok saja 6 sendok pisang, 1 sendok tapai yang sudah dihaluskan duluan gitu ya. Kurang lebih lah gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk persiapan minggu depan, kalau dipraktekkan sekarang boleh. Ini kalau tidak salah dilihatnya 11 hari kalau nggak salah ya. Nanti dibaca lagi ya Bapak Ibu, nggak usah ulun bacakan, ini kelamaan. Jadi Bapak Ibu baca sendiri, nanti cara kerjanya sudah ulun share juga. Nah, ini hasilnya terlihat telur-telur yang menjadi, itu ada lalat-lalatnya juga. Ini foto-foto, contoh foto yang hasil praktek kawan-kawan terdahulu gitu ya. Nah, pertanyaannya dijawab, kemudian ini, nah 11 hari kalau hewan ya Bapak Ibu, 11 hari. Hari ini kalau misalnya dimulai hari ini Bapak Ibu melaksanakan, berarti hari ini hari ke-0 ya. Hari ini hari ke-0. Maka besok baru 1 hari kan, hari pertama. Nah, gitu. Berarti ada 12 hari nanti. Kalau yang itu tadi 14 hari berarti 15 hari karena ada hari ke-0-nya juga kan. Nah, nanti kita simpulkan bersama dan terima kasih ya. Oke. Ulun tutup dulu. Ada yang perlu kita bahas bersama dulu Bapak Ibu? Udah panjang lebar ulun jelaskan tadi ya. Kalau ada yang kurang paham masih silahkan ditanyakan. Kalau misalnya sudah paham
ulun beri kesempatan untuk presentasi Bapak Ibu praktikum yang pertama gitu ya. Gimana Bapak Ibu? Ya. Untuk yang praktikum mandiri yang biologi itu tentang simbiosis parasitisme sama simbiosis komensalisme ya Bu? 3 Bu. Parasitisme, komensalisme, sama mutualisme. Ya 3 Bu. Iya 3, betul. Mandiri. Nggih, mandiri itu. Jadi Yang dipraktikkan sendiri gitu ya. Ada lagi? fisika Bu ada berapa? Mandiri. Kalau fisika mandiri ada berapa? 1 saja. Karena tadi kelistrikan kita anggap mandiri ya. Kelistrikan nanti kita anggap mandiri. Jadi kalau misalnya mau praktek duluan, nanti kan ada presentasi juga nanti tapi dikasih tahu gitu. Benar salahnya ya. Ibu. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sudah dibikin kelompok ini Bu? Sudah. Belum dapat kelompok Kak? Nggih. Maksimal apa namanya 5 ya. Ada yang masih kurang dari 5? Tapi ulun mulai kalteng Bu ay. Mulai kalteng. Nggih. Enggak apa-apa. Apa namanya? Biar nanti Bapak Ibu yang ikut kelompok mana gitu ya. Biar ada kontribusinya, membantu teman yang lain, dia bisa-bisa Bapak Ibu bagi tugasnya ya, nggak apa-apa, biar dari mana nggak apa-apa, tapi nanti mudah-mudahan Ibu bisa ikut nanti ya yang tetap muka. Kalau nggak hadir kan ini sayang, 2 kali nggak hadir nanti pengaruh nilai ya. Nah itu Nggih. tuh nggak apa-apa. Kalau kawan ulun kan Bu yang atas nama Ira Asti Ananta Yuryanto sudah masuk kelompok juga Bu. Nah, apakah sudah? Belum Ulun ya? belum lah Bu ay. Nah, berarti Belum grup Bu. Nggih, itu kami sekawan Bu ay. Nah, kalau nya sekawan bisa bentuk kelompok. Oh gitu Kak Bu. Bertiga kah? Berempat Bu ay sama Didi Maulana. Nah, boleh tuh, boleh jadi satu kelompok. Nggih. Oh ya, sebelumnya Makasih pula. Nggih, sama-sama. Yang tadi tidak tercek kehadirannya sudah masuk belum ya? Bapak Didi Maulana izin ya Bu ay tadi mencet ulun. Oh, izin. Nggih. Nggih. Terima kasih, Bu. Kemudian kalau Pak Badi ada sudah, Pak Badi? Memang nggak ada ya. Kemudian Ibu Rusmini? Nggak ada. Ibu Mulyani? Nggak ada. Ibu Animita? Nggak ada juga. Bapak Dumi? Nggak ada. Oke. Ibu yang dari Kaltim sudah masuk grup kan? Sudah dimasukkan di grup? Sudah. Bu. Oh, iya sih. Nggih. Masukkan juga teman-teman yang lain sudah harus masuk juga. Laporkan nanti nama-nama kelompoknya ya di grup yang belum lapor. Nggih Bu. Oke. Nah, ada lagi yang perlu dibahas sebelum presentasi? Saya Bu izin mau bertanya. Nih, silahkan. Laporan apa yang harus ditulis tangan dan laporan apa yang boleh pakai words Bu? Oke, terima kasih. Jadi laporan yang ditulis tangan
boleh ditulis tangan semuanya kalau nggak bisa ngetik ya. Apakah boleh diketik semua? Ketik semua yang memudahkan. Yang mudah yang mana pilih? Kalau Bapak Ibu mau tulis tangan, silahkan tulis tangan. Kalau Bapak Ibu mau ketik, silahkan ketik. Yang mudah kalau menurut Ulun sih sekarang itu ketik ya. Nah, Ulun juga mudah mengoreksinya. Kalau tulis tangan kayak dulu tuh harus tulis tangan, aduh susah ya, beda-beda kan. Tulisannya ada yang indah, ada yang indah sekali gitu. Jadi apa namanya? Lebih mudah kalau diketik semua ya. Boleh diketik Kasih, Bu. Nggih, sama-sama. Ada lagi? Ya Bu, izin dulu Bu. Nggih. Nggih, silahkan Pak. Nggih. Jadi menegaskan kembali Bu lah untuk Nggih. yang identifikasi beberapa simbiosis tadi Bu. Kan di sana simbiosis Nggih. paratisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan Nggih. dengan tumbuhan. Itu kan 3 Bu. Boleh salah satu kah Bu atau seluruhnya? Maksudnya seluruhnya salah satu kan, apanya tuh? Maksudnya kan identifikasi beberapa simbiosis paratisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Oh, seluruhnya boleh Pak. Seluruhnya Yang penting hubungannya itu menunjukkan bahwa ini loh parasitisme, ini loh komensalisme, ini loh mutualisme gitu. Boleh dengan siapa aja, mau manusia dengan tumbuhan, mau tumbuhan dengan tumbuhan aja gitu ya. Pokoknya bebas. Tapi kalau bisa di situ tertulis ya di cara kerjanya itu, kalau Bapak Ibu buka nggak ininya apa petunjuknya di situ. Minimal berapa simbiosis, ada nggak tertulis? Biasanya Ulun menilai itu dibatasi itu kalau misalnya Bapak Ibu mau mencantumkannya cuma 3, nah itu rasanya kurang. Katanya minimal 5 ya. Di sini minimal 5 Bu. Nah ya ada, itu berarti betul, masih ingat berarti Ulun kan minimal 5. Jadi kalau kurang dari 5 berarti mengurangi nilai ya Bapak Ibu, cari minimal 5. Kalau lebih silahkan, boleh lebih bagus Bu, lagi. Jangan kurang dari 5. Izin Bu. Oke. Kalau di cara kerjanya setidaknya 3 sampai 5 Bu. Berarti kan minimal 3 itu Bu. Oh, 3 sampai 5 ya. Makanya dicek lagi cara kerjanya 3 sampai 5 ya. Iya. Bentar, Ulun buka ya. Yang 3 sampai 5 itu simbiosis komensalisme. Nah, itu berarti yang lainnya 5 kan? Bentar. Sebentar, belum cek. Ya betul, sepertinya yang kayak Ibu tadi deh. Kalau simbiosis, sebentar. Nah, parasitisme setidaknya 5 ya, di cara kerjanya setidaknya 5 kalau parasitisme. Kalau komensalisme 3 sampai 5. 3 sampai 5. Kalau satunya lagi mutualisme 5. Nah, berarti komensalisme aja yang setidaknya 5. Memang agak susah mungkin ya mencari komensalisme itu kan artinya tidak ada satu menguntungkan yang satunya tidak pengaruh apa-apa, itu memang agak susah. Yang mudah itu kan yang mutualisme banyak contohnya, parasitisme juga banyak contohnya. Komensalisme itu lebih diringankan karena mungkin agak susah mencari contohnya ya Bapak Ibu. Nah itu bisa dipahami ya Pak Bapak? Iya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya. Kalau cukup silahkan Ulun beri kesempatan kelompok mana yang sudah siap presentasi. Masuk nilai partisipasi ya Bapak Ibu. Silahkan kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi. Kemarin ada yang laporan bahwa kami Bu tidak
tidak terlalu siap karena ini nggak apa-apa, seadanya saja silahkan tampilkan. Nanti juga Ulun beri kesempatan yang belum sempat tampil hari ini, di minggu depannya diberi kesempatan sebentar supaya ada nilai partisipasinya gitu ya. Kalau saran Ulun sih lebih baik tampil duluan gitu biar tahu di mana kurang lebihnya. Silahkan siapa yang mau tampil? Kelompok 4, oke, silahkan. Mantap nih sudah tampil. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini siap nggak siap, cuma untuk agar waktu kita tidak terbuang banyak. Betul. Nah, jadi kebetulan Alhamdulillah, ini kita dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Nah, jadi nama saya sendiri adalah Muhammad, kedua Nur Anissa, ketiga Astri Nur Farida, keempat Heni Wahyuni, dan 5 Aminita. Nah, semoga teman-teman yang satu kelompok dengan saya ini juga standby ya, biar dapat mengikuti bersama-sama presentasi kita hari ini. Iya, Pak. Ya, jadi kita membahas tentang gerak Siamonosti. Merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan atau sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu atau nama latinnya Mimosa pudica ketika disentuh. Untuk mempraktekkan ini, kita perlu beberapa alat, yakni pertama adalah tanaman putri malu itu sendiri, kemudian yang kedua adalah kardus atau apapun yang kedap cahaya. Kemudian yang ketiga adalah stopwatch atau apapun yang bisa untuk mengukur lama waktu. Kemudian yang keempat adalah alat tulis. Nah, jadi tadi kita sempat mempraktekkan untuk beberapa macam sentuhan, yakni ada 3 sentuhan. Pertama, sentuhan lembut atau halus. Kemudian yang kedua adalah sentuhan sedang. Yang ketiga adalah kasar. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada video berikut. Tunggu ya Bapak Ibu. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan bagaimana gerak pada tumbuhan. Nah, dalam kesempatan ini pula kita akan memberikan contoh Pak, nyata belum tampil yakni videonya. simonasti pada putri Belum, malu. Mas, Nah, sebelum PowerPoint kita tadi. melanjutkan, Oh, kita ini, jelaskan dulu simonasti dulu, Bu. adalah gerak nasti Ini. tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya dalam video ini adalah tanaman putri malu. Nah, jadi dalam sesi ini kita akan menyentuh dalam 3 tahap, yaitu sentuhan lembut atau halus, kemudian sentuhan sedang, dan ya. Pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan bagaimana gerak pada tumbuhan. Nah, dalam kesempatan ini pula kita akan memberikan contoh nyata yakni simonasti pada putri malu. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita jelaskan dulu simonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya dalam video ini adalah tanaman putri malu. Nah, jadi dalam sesi ini kita akan menyentuh dalam 3 tahap, yaitu sentuhan lembut atau halus, kemudian sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Nah, kita langsung aja ya. Pertama-tama kita berikan dulu sentuhan halus. Nah, terlihat di sana daunnya mengatup. Nah, kan itu jelas. Kemudian kita berikan sentuhan yang agak sedang. Reaksinya mungkin bisa berbeda. Kita ulang lagi, agak sedang. Wow, ternyata kasar ya. Nah, yang dimanapun tangkainya itu juga ikut mengatup. Kemudian kita berikan sentuhan
kasar. Nah, coba kita lihat. Dan beberapa itu sangat mengantuk dengan sempurna. Nah, jadi inilah gerakan semonasti pada Putri Malu. Mungkin pada beberapa praktik yang kita laksanakan mungkin agak ada perbedaan. Jadi yang pasti kita di sini memperlihatkan bagaimana reaksi tanaman Putri Malu ketika mendapat sentuhan atau getaran. Nah, demikian video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sudah tadi kita lihat untuk gerakan simonasti pada tumbuhan. Nah, padahal tadi ketika kita memedio itu ada sekitar 20 menit, Bu. Tapi ketika mengedit, tahu-taunya editan yang aslinya itu hilang dari HP kita. Jadi kita nggak sempat lagi untuk melakukan percobaan. Karena kan untuk membuka agar Putri Malu itu kembali, daunnya itu membuka sempurna itu perlu waktu. Jadi tadi tidak sempat lagi, Bu. Ya, untuk kita praktekkan untuk membuat ke dalam kardus. Nah, sedangkan untuk foto-fotonya pun belum sempat kita terupload di sini ya Bu ya. Mungkin ini pertemuan pertama kita, jadi mungkin untuk kelompok 4 sebenarnya siap tidak siap, cuma untuk memberikan motivasi bahwasannya apapun hasil yang kita praktekkan sudah itu nggak salahnya kalau disampaikan. Nah, ya Bu. Mungkin presentasi untuk kelompok 4 itu kesimpulannya adalah halus. Pertama, daun Putri Malu atau Mimosa pudica yang disentuh secara halus maka daun akan menutup sedikit saja. Ya seperti video tadi, ya kita lihat hanya sedikit yang menutup dan itu pun menutupnya secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, ketika ada sentuhan sedang, daun Putri Malu yang akan disentuh secara sedang atau menutup di bagian yang terkena sentuhan, sedangkan daun pada bagian batang yang lain tidak ikut menutup. Namun tadi pada prakteknya kita, karena kan apalagi kita nanti dengan anak-anak prakteknya, mungkin ada anak-anak yang dia maunya lembut, tahu-taunya malah kasar atau bisa dijahilin temannya. Nah, itu butuh proses. Yang penting kita melihat nyata realnya di lapangan seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah jenis sentuhan kasar. Daun Putri Malu yang disentuh secara kasar akan menutup secara sempurna. Bahkan daun yang ada di bagian batang lainnya pun juga ikut menutup secara sempurna. Nah, tadi pengamatan kita untuk daun yang membuka kembali itu sampai menit 17 tadi masih belum sempurna karena mungkinlah di sini hujan Bapak Ibu ya. Jadi untuk kondisi mungkin juga mempengaruhi cepat atau lambatnya daun Putri Malu tersebut itu menutup atau membuka kembali dengan sempurna. Nah, untuk presentasi kita kelompok 4, untuk dari saya sudah cukup. Apakah teman-teman yang lain dari kelompok 4 mau menambahkan? Dipersilahkan. Adakah tambahan? Cukup ya dari kelompok 4. Halo teman-teman kelompok 4. Iya. Dari ibu-ibunya nih yang punya kacang gimana? Iya,
mungkin karena nggak ada lagi respon dari teman-teman kelompok 4, untuk Iya, sesi presentasi kami cukupkan. Namun untuk pertanyaan silahkan. Apakah ini langsung aja Bu pertanyaan atau saran Bu? Iya, langsung. Iya. Ya, dipersilahkan kepada teman-teman di luar kelompok 4 untuk bertanya atau memberi saran. Nggak ada juga ya kayaknya Pak Muhammad ya. Mungkin ini terpesona dengan tampilannya Pak Muhammad tadi ya teman-teman. Luar biasa Pak Muhammad. Mari kita kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 4 ya. Iya. Luar biasa presentasinya Pak Muhammad ya, awal yang baik, contoh yang baik. Bisa dicontoh teman-teman kelompok yang lain ya. Tapi baru ini ya, baru apa namanya? Baru satu seismonasti. Yang dua gimana Pak Muhammad? Kelompok 4. Yang kedua nunggu ibu-ibunya Bu. Oh iya harusnya bagi ya. Ya, Mak. Ada sudah? Ya. Itu untuk kolom pertanyaan itu ada saya linknya untuk Google Jamboto ada. Kalau ibu-ibu tidak sempat untuk memberikan pertanyaan bisa untuk diklik linknya, itu silahkan langsung aja Bapak Ibu untuk memberikan saran atau komentarnya di chat kita. Nah, keren nih. Terima kasih. Keren Pak Muhammad nih. Makasih, luar biasa Pak Muhammad ya. Aduh, bangga banget ini, contoh yang bagus sekali, awal yang baik, biar jadi teman yang lain. Terus apa namanya? Tadi sudah bagus banget kelompok 4, contoh 1, yang 2 ditunggu ya, 2 yang lainnya gimana? Kelompok lain ada yang ingin presentasi? Diawali yang baik dari kelompok 4 ya. Juga aktif dalam presentasinya. Gimana? Ada lagi yang izin bertanya silahkan. kepada Bapak Muhammad. Saya Emelia Agus ingin bertanya. Iya Bu. Ketika melakukan praktek yang seismonastik tadi, kan ada sentuhan lembut, sedang, sama kasar. Iya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk kembali membuka ketika disentuh itu berapa lama? Sampean membutuhkan waktunya. Oh, ini Bu. Iya Bu. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu yang sudah bertanya. Emelia. Langsung kita jawab ya. Teman kelompok 4 tolong dicatat ya pertanyaan Ibu tersebut. Iya, Pak. Iya, ulun siap. Jadi sebenarnya untuk prosesnya tadi kita kan ada sentuhan halus, sedang, dan kasar. Nah, mungkin karena batangnya cukup banyak daun-daunnya tadi, nah jadi untuk kita tidak menunggu untuk membuka sempurna Bu ketika sentuhan halus itu kapan, karena ada beberapa tangkai yang di lain cabang itu masih membuka Bu. Nah jadi kan ketika sentuhan kecil tadi tersebut itu mungkin efeknya cuma daun yang ada di tangkai tersebut, tidak mengefek pada tangkai yang lainnya. Nah jadi kita bisa langsung mempraktekkan untuk sentuhan sedangnya Bu. Nah jadi nanti terlihat juga untuk sentuhan kasarnya, sentuhan sedangnya itu kapan untuk membukanya, itu kan masih karena sentuhan kita belum kasar, masih ada beberapa bagian lain daun di batang yang lain itu yang masih membuka. Nah baru setelah sentuhan kasar kita goyang lah ibaratnya pohon putri malunya itu agar semuanya menutup sempurna. Nah ketika praktikum tadi ini kebetulan mepet banget bola waktunya, cuma pagi tadi mempersiapkan. Nah jadi tadi saya merekam itu sampai sekitar 15 menit lebih, itu baru semuanya membuka kembali Bu. Itu yang hasil pengamatan saya. Apakah tadi itu juga apakah cuaca saya yang kebetulan di sini rintik Bu itu juga mempengaruhi tadi mungkin untuk
cepat terbukanya. Sedangkan untuk di dalam kardus tadi itu sudah saya buat dalam kardus, belum saya cek di luar apakah sudah membuka atau belum. Inggih Bu, jadi masih sebenarnya sangat terbatas ini untuk presentasi kita hari ini. Jadi nanti kita teruskan di chat kita nanti Bu. Untuk ini kan ada tadi saya linknya di Google Jamboardnya di chatan kita ini, itu nanti bisa ulun umpan balik feedbacknya nanti di sana, karena mungkin tidak tuntas juga hari ini untuk praktikum yang kami lakukan di sini. Itu Bu, semoga bisa dimaklumi dulu Bu. Ya, terima kasih. Halo Ibu. Bagaimana Bu Emilia Agus, apakah sudah puas dengan jawaban teman saya tadi? Atau Iya, ada sudah. pertanyaan lagi? Ya, sudah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Emilia. Yang Gimana? lain, apa ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Silahkan ditutup kelompok 4. Ibu Nur Anissa bisa untuk menutupnya. Iya. Demikian presentasi kami hari ini, meskipun kira ada kekurangannya ya, karena waktunya juga mepet. Jadi mohon dimaklumi. Mudah-mudahan presentasi kami tadi berguna bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus sekali lagi untuk kelompok 4 ya. Luar biasa, bagus sekali, contoh yang bagus. Bisa ditiru teman-teman yang lain. Oke, ditunggu kelompok yang lain presentasinya. Kelompok 4 nanti yang 2 boleh dipresentasikan di minggu depan ya. Kelompok lain presentasinya? Bu, kelompok 1 mau presentasi. Silahkan. Maaf, terlihat lah PowerPoint kan. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudahkah? Muncul lah, Bu. Masih belum. Masih belum, Bu. Gimana kelompok 1? Kendalanya di mana? Silahkan kelompok 1. Masalahnya waktu terus berjalan ini. Kelompok lain ada nggak yang ingin tampil?
Asal lapor aja, itu kan membuktikan bahwa kelompok Bapak Ibu siap ya. Kalau walaupun tidak sempat tapi lapor siap untuk tampil, nah itu artinya kelompok Bapak Ibu siap gitu. Apalagi kayak kelompok 4 tadi luar biasa, tampil duluan, itu kan apresiasi dari kami gitu. Ibu Dwi, ini ngirim apa nih Ibu Dwi? Videonya ya? Ibu Dwi Risti. Silahkan tampilkan. Mungkin coba kelompok lain, Bu. Iya, makanya kelompok lain siapa yang siap? Kelompok lain siapa? Ada yang siap nggak? Wah, minggu depan harus siap semua ya. Kalau bisa jangan ada yang nggak siap nih. Kalau mending kalau misalnya Ulun tanya siapa yang mau tampil, kalau misalnya Ulun tunjuk gimana? Ayo kelompok ini, gitu kan? Nah itu gelabakan jadinya kan? Iya, ini Bu, untuk kami masih belum tahu Bang tugasnya semalam itu apa. Jadi baru ini tahu yang kelompok Iya. mereka Karena belum masuk grup ya, masuk grup WA. Nggak apa-apa. Disiapkan aja minggu depan ya Bapak Ibu. Iya Bu. Yang lain, ayo kelompok lain. Ini Bu Dwi Risti ngirim ini ya, bisa dibukakan dengan teman yang lain, boleh. Bu Dwi Risti kelompok 1 kah? Mana Bu suaranya Bu? Ini selain kelompok 4, kelompok 1 nggak ada yang siapnya lagi ya, yang lain ya? Seadanya aja loh. Seadanya, semampunya apa yang ditampilkan. Silahkan. Kalau mau praktek langsung, silahkan. Mempersiapkan menampilkan ini pula layarnya. Iya. Kelompok 1 ya? Kelompok berapa? Bapak? Kelompok 1, Bu. Oke. Tidak bisa menampilkan ini. Tidak bisa. Tinggi. Pakai HP apa pakai laptop? Sebagian pakai laptop tapi pakai HP lah Bu. Yang menampilkan siapa? Yang menampilkan siapa? Ini masing-masing mencoba nah Bu. Oh, nggak ada yang bisa. Anu bila izin Bu. Mana ya kendalanya? Izin, Bu. Ya? Kalau ada filenya bisa kirimkan ke WA kita, nanti kita yang menampilkan di sini. Kalau filenya ada di HP, silahkan kirim di WA kita, nanti Ulun tampilkan di sini Bu. Bisa. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 ketua kelompoknya siapa? Kelompok 2 kelompok siapa? Kan ini kelompok 1, kelompok 4 Pak Muhammad tadi.
Kelompok 2 siapa? Dulu nanya aja loh Bapak Ibu, bukan disuruh tampil. Jadi jangan takut bilang saya kelompok 2 gitu. Ulun kelompok 2 Bu. Kelompok 2 siapa? Bu Emily Agus kelompok berapa Bu? Kelompok 5, Bu. Oh, kelompok 5. Yang kelompok 2 siapa? Nggak ada ya? Kelompok 3? Waduh, ini angka keramat kali ya, nggak ada yang berani ambil. Kelompok 3 kami, Bu. Iya, dan Ibu siapa? Siapa? PPT-nya Yanti. kelompok 3 sih ada pembuat Videonya sudah ada, Bu. Belum dibuat ke PPT-nya lagi. Oh. Karena Papa Belum tampilkan aja. Pon. yang upaya yang meletakkan videonya aja bisa lah. Boleh, boleh. Nggak usah pakai PowerPoint, boleh. Ini kelompok 1 kayaknya bisa sudah, nah Bu. Oh ya Kak, ya. Oh, oke. Kelompok 1 deh duluan. Kelompok 1 Kak dahulu, Bu. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggak ada suara yang muncul. Itu bisa jadi Bapak Ibu langsung aja ini presentasinya tampilkan karena suaranya nggak muncul, biar langsung live suaranya ya, nggak apa-apa. Kanvanya muncul, tapi suaranya nggak keluar, jadi boleh langsung dipresentasikan. Oke ya, silakan. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengar warahmatullahi enggak suaranya? wabarakatuh. Izin, adakah suara ulun? Nggih, jelas Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 1 ini terdiri dari 2 Pokjar daerah. Yang pertama Rahmadi dari Pokjar Kandangan, terus Dwi Risti dari Pokjar Tapin, yang ketiga Muhammad As'ad dari Pokjar Tapin, yang keempat Mulyani juga dari Pokjar Tapin, dan yang terakhir kelima Muhammad Khairuddin dari Pokjar Kandangan. Jadi ada 2 Pokjar Kandangan dan ada 3 Pokjar Tapin. Berikutnya.
Sekarang kami akan menjelaskan tentang gerak pada tumbuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan. Di sini kami akan menjelaskan gerak secara seismonasti. Yang kami sediakan sebelumnya adalah alat dan bahan yang diperlukan seperti pot yang berisi tanaman putri malu, terus ada lembar kerja, alat-alat tulis, dan penggaris. Setelah itu, tanaman putri malu tadi setelah terlihat segar, kami taruh di atas meja mungkin. Kami beri sentuhan, yaitu ada 3 sentuhan, yaitu sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Sentuhan tersebut kami lakukan dengan penggaris. Nah, pada sentuhan halus tersebut terjadi reaksi pada daun. Dari pangkal daun ke ujung, hanya anak daun di ujung saja yang mengantuk atau melipat. Keterangan waktunya tersebut cukup lama. Sedangkan sentuhan sedang, seluruh daun menutup, sedangkan keterangan waktunya agak cepat. Dan yang terakhir, sentuhan kasar, arah gerak daun dengan sentuhan kasar pada ujung daun akan melipat dari ujung hingga pangkal daun dengan cepat. Waktunya pun dengan cepat. Seterusnya kami baru saja pagi tadi mencoba melakukan pengamatan. Tadi kan pengamatan secara seismonasti. Dan selanjutnya pengamatan secara niktinasi. Ada 2 pot putri malu yang kami sediakan. Yang pertama pot A dan pot B. Pot A kami letakkan di tempat terbuka atau terang. Pot B kami letakkan di tempat yang kedap udara. Pot A kami biarkan itu kami tutup dengan menggunakan kardus selama setengah jam. Selama setengah jam tersebut, pot yang ditutup kardus tadi masih menguncup daun-daunnya. Sedangkan yang di tempat terang tadi tetap terbuka. Ya, begitulah hasil praktikum. Begitulah pengamatan praktikum dari kami tentang seismonasti dan niktinasti. Kepada teman-teman kelompok 1 yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Maaf, penjelasan saya. Silakan, Pak Khairuddin. Ya. Ya, selanjutnya Ulun Muhammad As'ad akan mempresentasikan tentang gerak geotropisme negatif. Ini ada hasil penanaman yang baru saja dilakukan pagi tadi. Ini akan Ulun tampilkan. Tapi ini belum ada hasil, Bapak Ibu, karena baru saja diletakkan. Jadi mungkin Ulun menampilkan fotonya saja, tidak hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Tunggu. Oke, ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan fotonya? Ya, kelihatan. Ya, ini. Jadi ini tadi menanam kacang
tadi cuman dapat kacang panjang. Tapi karena kata ibu tadi bagusnya kacang merah, jadi insya Allah dicarikan secepatnya kacang merah, Bu. Jadi tadi potnya dari gelas mineral bekas yang ulun isi dengan 3 biji kacang, maaf, 3 biji kacang panjang. Ini yang A, ini yang B. Jadi tadi belum bisa dimiringkan, direbahkan karena belum tumbuh. Jadi ini seadanya saja, Bapak Ibu lah. Nanti hasilnya insya Allah akan segera menyusul. Ya, mungkin itu saja dari ulun. Selanjutnya kelompok 1 yang lain, kalau ada yang mau ditambahkan dipersilakan. Oke, cukup ya kelompok 1 ya. Cukup, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Pak Rahmadi dan Pak Asad yang sudah mempresentasikan kelompok 1 luar biasa. Kita kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Luar biasa, walau ketiganya sudah ditampilkan gitu ya, dan hasilnya alhamdulillah sesuai teori gitu ya, untuk seismonastinya, untuk niktinastinya, dan juga geotropismenya. Tadi nggak apa-apa Pak, nggak jadi masalah mau kacang panjang, mau kacang apa. Kemarin ada juga yang praktek pakai biji kacang panjang itu berhasil kok ya. Yang semester sebelumnya itu berhasil aja pakai kacang panjang. Jadi nggak jadi masalah, nggak usah diganti, kalau mau nggak ganti nggak apa-apa. Yang penting nanti benar nggak sesuai teori nggak, itunya yang penting ya. Kacang apa itu nggak jadi masalah. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah menunjukkan pukul 10. Jadi ulun pengen Bapak Ibu beri kesimpulan. Nah, siapa yang bisa bantu beri kesimpulan apa sih yang kita dapat hari ini, praktikum hari ini apa yang kita dapat gitu ya. Kesimpulan apa yang kita dapatkan untuk praktek hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan ke anak-anak di sekolah masing-masing. Silahkan, ada yang mau bantu? Halo. Bentar Bu, suaranya kecil banget. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Linda Yulianti. Ibu Linda ya? Linda Yulianti. Oke, Bu Linda silakan. Kesimpulannya hari ini kita membahas tentang gerak pada tumbuhan, yaitu ada gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme. Jadi seismonatasi adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa getaran, sedangkan niktinasti gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang berupa gelap dan terang. Jadi ada tumbuhan putri malu yang ada di terang, didiamkan selama setengah jam dan digelap selama setengah jam. Lalu kita amati bagaimana setelah setengah jam putri malu yang ada di gelap dan di terang. Apakah di gelap masih terbuka atau tertutup, sedangkan yang di luar di cahaya apakah tetap terbuka. Dan sedangkan gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Linda ya sudah membantu kesimpulan. Ada yang ingin menambahkan nggak? Hasilnya gimana? Tadi kan Bu Linda sudah menjelaskan prakteknya ya. Hasilnya gimana? Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Hasil tadi loh. Sesuai hasil praktek tadi, ada yang ingin nambahkan nggak? Kesimpulannya, benar itu seperti apa?
Ya, siapa yang ingin nambahkan? Ada? Yeni, Bu. Siapa? Yeni Herlina. Ibu Yeni Herlina, Bu. Oh, Ibu Yeni. Silakan Bu Yeni. Jadi kesimpulannya, cepat lambatnya reaktif pada dapat tergantung pada halus, sedang, dan kasarnya tumbuhan, dan juga tumbuhan tumbuh mengikuti arah datangnya sinar atau rangsang cahaya. Gitu Bu, terima kasih. Oke, nah tadi kan Bu Yeni bilang kalaunya tergantung sama halus sedang kasarnya sentuhan. Nah hasilnya gimana? Ketika disentuh halus bagaimana, ketika disentuh kasar gimana, itu loh yang bisa disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa menambahkan lagi? Ayo, Nur Anissa, Bu. Iya, silakan Nur Anissa. Ibu Nur Anissa. Ya, kesimpulannya ketika disentuh kasar daun akan menutup sedikit saja, sedangkan ketika disentuh sedang akan menutup di bagian yang terkena sentuhan, daun pun ikut menutup. Sedangkan ketika disentuh kasar, daun putri malu akan menutup secara sempurna, bahkan yang lain pun ikut tertutup. Begitu. Ya, lanjut. Yang kedua, praktek yang kedua. Praktek yang kedua, kesimpulannya, daun putri malu akan dinding komuter atau kedap dan membuka kembali. Oke, terima kasih Bu Nur Anissa. Walaupun suaranya putus-putus di sini, tapi alhamdulillah sudah ketangkap ya. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau untuk seismonasti, betul tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Bu Nur Anissa, ketika disentuh halus, sedang, kasar itu beda-beda. Jadi yang disentuh kasar itu tentu saja nutupnya lebih banyak dan lebih ya kesimpulan Bu Nur Anissa tadi lah, tepat dan sesuai dengan hasil pekerjaan dari Bapak Ibu tadi sudah bagus. Kemudian kesimpulan yang kedua sama hasil praktek kelompok 1 tadi juga sudah bagus. Nah itu kesimpulannya itu gimana gitu, ketika ditutup maka daunnya menutup. Nah ketika dibuka lagi maka daunnya juga akan membuka. Itu kesimpulan yang bagus. Kalau geotropisme tadi Bapak Ibu juga sudah menyimpulkan, Ibu siapa tadi ya, Ibu Linda atau Ibu Yani ya, bahwa batang tumbuhan itu nanti akan bergerak menuju arah cahaya, akarnya yang menuju arah geotrop kan adaptasi bumi ya, akar yang ke bawah. Jadi nanti dilihat hasilnya. Kan kita prakteknya geotropisme negatif ya, artinya menjauhi sini. Nah, itu makanya batang menuju arah matahari. Pasti membelok, kalau direbahkan pasti membelok hasil tandingannya. Kalau misalnya nanti benar prakteknya, insya Allah nilainya bagus ya. Nah, itu kesimpulan hari ini. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang belum praktek atau belum presentasi hasilnya sesuai dengan kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat, bermakna, dan dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Allah. Akhirnya Bapak Ibu ya, mohon maaf terlambat sedikit. Sedikitnya nggak apa-apa. Dan kita ke depan keadaan sehat dan siap untuk presentasi lagi. Oke. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.